Pasca bencana longsor yang terjadi di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, pemerintah Kabupaten Natuna dan tim SAR gabungan mulai meninjau lokasi dan langsung mengevakuasi para korban yang tertimbun. Dari 47 korban yang dilaporkan hilang, tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 jenazah di sekitar Gunung Jemengan. Sementara jumlah korban yang belum ditemukan hingga saat ini sebanyak 42 orang. Teridentifikasi sama kita, itu jumlah semuanya 47 yang belum diketahui keberadaannya. Kemudian hari ini diangkat 5, berarti sisa lagi 22. Kemudian 47 itu sebelumnya itu ada yang meninggal 7, berarti dengan keseluruhan jumlahnya 7 ditambah 47 menjadi 54. Sedikitnya ada 210 korban bencana yang mengungsi di pos lintas batas negara Serasan. Bencana longsor ini mengejutkan para korban. Pasalnya, sebelum kejadian naas itu, korban mendengar bunyi ledakan di susul longsor. Sebelumnya Senin kemarin, bencana tanah longsor terjadi di Kampung Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Intensitas hujan tinggi selama sepekan terakhir diduga menjadi penyebab terjadinya tanah longsor di kawasan ini. Satu perkampungan warga pun rata dengan tanah. Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Setelah 3 hari pencarian, seorang petani yang diduga tertimbun longsor di Lebak, Banten belum juga ditemukan. Pencarian akan terus dilakukan hingga hari kelima. Dengan alat seadanya, petugas dibantu warga terus mencari warga yang hilang diduga tertimbun longsor di Kecamatan Muncang, Lebak, Banten. Warga bernama Ujen itu dilaporkan hilang tertimbun longsor sejak Sabtu dini hari. Di hari ketiga pencarian, petugas hanya menemukan tikar dan juga sandal korban di lokasi kejadian. Korban diketahui menginap di sebuah gubuk untuk menunggu hasil padinya panen. Ada tanda-tanda belum Pak sebelumnya? Mudah-mudahan ada lah. Ada. Orang pintar itu di sini katanya gitu. Karena kita namanya juga barang bukan ya kelihatan. Masyarakat mah hanya kita berusaha. Menemukan kesehariannya gimana Pak? Korban petani sehariannya petani, cuma tinggal di sini. Menurut pihak desa, korban tinggal di lokasi ini sudah lebih dari 3 tahun. Korban bersama istri tinggal di dekat tebing lebih dari 50 meter untuk bertani. Longsor juga mengakibatkan area persawahan warga tertimbun. Jika tidak ada hasil, pencarian korban akan dihentikan pada hari kelima. Warga di Magelang, Jawa Tengah menggagalkan dan mengantisipasi aksi kriminal jalanan dengan mengejar dan menabrakkan mobil ke sepeda motor milik pelaku. Penggagalan aksi kriminal jalanan itu sempat direkam oleh pemilik mobil lantaran pelaku nekat membacok menggunakan celurit ke kap mobil. Inilah video amatir seorang warga dusun Brajan, Desa Donurejo, Kecamatan Mertoyudan saat mengejar serta merekam para pelaku kriminal jalanan di Jalan Magelang, Yogyakarta. Tak terima dikejar, pelaku dengan brutal mencoba merusak kap mobil dengan celurit. Karena pelaku semakin membabi buta, sopir mobil pun langsung menabrak sepeda motor hingga kedua pelaku terjatuh di depan ruko daerah Metro Square, Kecamatan Mertoyudan. Menurut Muhammad Kholik, salah satu warga yang berada di dalam mobil tersebut, dirinya bersama 2 rekannya sedang dalam perjalanan pulang dari kota Magelang menuju arah Yogyakarta. Namun saat perjalanan, ada 4 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor sambil mengayun-ngayunkan celurit. Kejadiannya itu ada anak-anak naik motor, pakai senjata tajam juga itu ya, ngejar ibu-ibu. Terus saya lihat, saya tolongin, saya kejar, malah anak-anak itu bacokin mobil saya, kap tutup mesinnya. Terus saya pepet, jatuh. Sementara itu Kapolresta Magelang membenarkan kejadian tersebut dan 2 pelaku yang berstatus anak di bawah umur saat ini masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan Satreskrim Polresta Magelang.
begitu dikejar sepeda motor itu ternyata malah dia dipepet sama mobil, malah dia celuritnya itu dibacokkan ke kapnya mobil itu gitu. Sampai dibacok-bacok gitu, akhirnya terus dikejar lagi, akhirnya terus jatuh dia, akhirnya terus diamankan oleh Polsek. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan di Reskrim karena pelakunya masih anak SMA. Akibat kejadian tersebut, mobil minibus mengalami kerusakan di bagian kap penutup mesin, bekas bacokan celurit, dan rusak spion depan kiri usai menabrak sepeda motor pelaku. Puluhan warga di Tulungagung, Jawa Timur terjebak aliran Sungai Berantas saat mencari ikan. Selama 5 jam, warga tertahan di dataran di antara Sungai Berantas. Sejak Senin sore, 71 warga pencari ikan di Sungai Berantas, Tulungagung, Jawa Timur terjebak di tengah daratan Sungai Berantas, Tulungagung, Jawa Timur. Puluhan warga ini terjebak selama 5 jam lebih akibat permukaan air sungai meninggi. Permukaan air yang tak kunjung surut membuat 71 warga bertahan hingga malam hari. Petugas gabungan yang tiba di lokasi terus memantau keberadaan warga sambil menunggu kondisi air. Derasnya aliran air sungai membuat evakuasi oleh petugas tertunda. Evakuasi akhirnya dilakukan berkat warga setempat yang mengetahui medan dengan melintasi dataran yang dangkal. Petugas juga mengarahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga lainnya. Evakuasi semua dengan keadaan selamat. Evakuasinya tadi gimana, Dan? Kronologisnya ditolong dengan warga yang sudah mengetahui medan, dibimbing untuk menepi jalur yang dangkal. Mereka terjebak berapa lama, Dan? Mungkin ya sekitar 4-5 jam. Sebelumnya puluhan warga ini sengaja mencari ikan di tengah pulau kecil Sungai Berantas pada Senin sore. Bendungan air Wulingi dan Wilodoyo Blitar yang dibuka membuat debit air meningkat hingga Senin malam. Usai dievakuasi, warga kembali ke wilayahnya masing-masing. Dinas Kesehatan Subang, Jawa Barat minta maaf atas kasus ibu hamil yang meninggal karena ditolak RSUD Subang. Dinkes Subang mengaku RSUD dan Puskesmas telah menjalani tindakan sesuai prosedur. Kurnaisi, 39 tahun, warga Kampung Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat, meninggal dunia bersama anak di dalam kandungannya. Ia meninggal usai ditolak oleh RSUD Subang. Suami korban, Juju, menjelaskan peristiwa bermula saat istrinya dibawa ke IGD RSUD dan sempat mendapat perawatan di sana. Namun ketika akan masuk ruang ponek justru ditolak dengan alasan pihak RSUD kehabisan ruang ICU dan belum menerima rujukan dari puskesmas. Meski tidak menempuh jalur hukum, namun suami korban berharap agar kasus yang menimpa istrinya merupakan yang terakhir kalinya dan berharap pelayanan di RSUD Subang jauh lebih baik. Bayi alhamdulillah sehat. Ya, ibuna alhamdulillah sehat. Ngan saparantosna aya sajamat di tos periksanya. Muntah weh ternyata si istri abi teh. Ya teras ngedrop kitu basana, teras kejangan kumaha. Teras kejang atas guapan, gua update apa? Sana pokoknya ke puskesmas. Sana di puskesmasnya sami gitu. Daya perubahannya. Sana kok sana ke Subang. Transfer sana ke Subang. Nya di UGD mah nya ditampi alhamdulillah nya biasa-biasa. Pas balik di sana ke ruangan naon? Konek nuhun. Tadinya ditolak. Sabang teh acan aya konfirmasi cenah pasien di Tanjung Siang mah. Sementara pihak RSUD Subang membantah telah menolak pasien ibu hamil tersebut. Menurut Direktur RSUD Subang, Dr. Ahmad Nasuhi, penolakan hanya persepsi dari keluarga pasien saat petugas rumah sakit menyebut ruang ICU penuh dan disarankan mencari rumah sakit lain. Pokoknya kaget. Tuh ini bukannya pasien yang mana ini? Kan tadi sudah dikasih tahu harus nyari ICU, kita penuh. Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, bukan kita menolak, ya. Karena apa? Kalau dioperasi mau taruh di mana? Ya. Kalau ditanganinya nanti sampai kapan? Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah meminta Bupati Subang untuk menegur dan mengevaluasi RSUD Subang agar kejadian ini tidak terulang lagi.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT menerapkan aturan baru ASN masuk kantor pukul 5.30 pagi. Informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi.